Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Sekarang kita silakan buka kitabnya halaman yang ke-19. Dan sekarang kita masuk di bab yang ke-15 tentang awwalul mu'minin. Orang yang pertama kali beriman, ya. Berkata muallif, awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijatu. Orang yang pertama kali beriman terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita adalah Khadijah, istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anhu, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhahara laha min al-alamati ad-dalati ala nubuwatihi. Dan dahulu beliau ini, Khadijah ini radhiyallahu taala anha, meyakini kebenaran risalahnya, yakni ketika nampak baginya berupa tanda-tanda yang menunjukkan kenabiannya. Mundu safaratihi ma'a khadimiha Maisarah, yakni sejak safarnya beliau bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah ketika melakukan perdagangan ke Syam, ya. Ketika berdagang ke Syam ini, Khadijah sudah tahu kejujurannya dan tanda-tanda kenabian yang ada padanya. Kemudian selanjutnya, ini halaman 19, ini keliru halamannya, ini harusnya halaman 20 ya. Kita cari dulu halaman 20. Oh, di sini nih kelewatan. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Dan orang yang pertama kali beriman terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Dan Abu Bakar ini dulu adalah temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul diutus menjadi nabi. Walam yahad alaihi kadhiban, dan beliau itu tidak pernah melakukan kedustaan. Kemudian selanjutnya adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Wa Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu wa kana mamlukan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Dan dahulu Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah dari Khadijah ketika pernikahannya itu. Ketika Rasul menikah dengan Khadijah, Rasul memberikan hadiah, yakni seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah, dan Rasul sangat sayang dengan budak ini. Sampai dahulu bahkan Rasul ini pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya. Bahkan dulu menasabkan Zaid bin Muhammad sebelum dilarangnya menasabkan orang ke selain orang tuanya, ya. Setelah turunnya, ya, ayat yang menunjukkan larangannya menasabkan orang ke selain orang tuanya, dikembalikan Zaid bin Harithah. Ini satu-satunya orang yang pernah dinasabkan kepada Rasul padahal bukan anaknya Rasul.
Tapi setelah adanya ayat yang menunjukkan larangan, ud'uhum liabaihim, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka, dinasabkan kepada ayahnya, kembalikan Zaid bin Harithah. Setelah beriman, Rasul pun merdekakan Zaid bin Harithah. Punya anak nanti Usamah bin Zaid ya. Punya anak nanti Usamah bin Zaid ya. Ini cucu angkatnya Rasul berarti. Thalithan yang ketiga, wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar Rasul. Dan orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dahulu Ali ini adalah rabibnya Rasul. Ya, rabib ini biasanya diartikan dengan anak tiri ya, tapi di sini bukan ayat tiri maksudnya, bukan anak tiri maksudnya, tapi maksudnya adalah anak asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu anaknya pamannya Abu Thalib yang dulu pernah merawat Rasul ketika Rasul kecil ya. Sekarang berganti, anaknya Abi Thalib Ali dirawat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sudah ya berkeluarga ya. Kemudian diangkatlah menjadi anak angkatnya ataukah menjadi anak asuhnya, yakni Ali bin Abi Thalib tadi. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa ajabahu jami'an katsir minhum Uthman bin Affan thalithul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu taala anhu wa Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengajak ataukah berdakwah kepada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan orang yang dicintai dan mereka mencintai Abu Bakar. Orang-orang yang Abu Bakar cinta dengan dia dan mereka juga cinta dengan Abu Bakar. Fa'ajabahu jami'un katsirun, kemudian menjawablah dakwahnya Abu Bakar sekelompok orang yang banyak. Banyak orang yang mengikuti dakwahnya, ajakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Minhum di antara mereka itu adalah Uthman ibn Affan, ya. Beliau ini adalah khalifah yang ketiga, khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ya, dan nanti juga diangkat menjadi menantunya Rasul yang dikenal dengan Dzun Nurain. Kemudian juga Zubair ibn Awwam, ini suaminya Asma binti Abu Bakrin, yakni menantunya Abu Bakar berarti. Ini juga termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ya, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengajak Uthman, mengajak Zubair, mengajak siapa lagi? Abdurrahman bin Auf dan yang semisal dengannya ya. Yakni siapa itu namanya? Banyak sahabat-sahabat yang diajak oleh Abu Bakar masuk Islam ya, karena memang Abu Bakar ini orang yang apa namanya? Orang yang bisa bergaul sehingga banyak teman-temannya itu percaya, dan ketika Abu Bakar beriman pun teman-temannya ikut beriman. As'ilah, ada beberapa pertanyaan di sini. Man awwalu man amana bihi minan nisa? Siapa orang yang pertama kali beriman terhadap Rasul dari kalangan wanita? Tadi jawabannya adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man awwalu man amana bihi minar rijal? Siapa orang yang pertama kali beriman terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki? Jawabannya tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man awwalu man amana bihi minas sibyan? Siapa orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak? Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mada amila Abu Bakrin ba'da islamihi? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah Islamnya? Jawabannya tadi ya, da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Ya. Ini jawabannya dari pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan ya di bab yang ke-16 ya. Bab yang ke-16. Ataukah sebelumnya ada khulasah di sini yang perlu kita baca dulu? Halaman 21 berarti. Ini halamannya nggak jelas ini. Terpencar-pencar untuk PDF-nya. Nggak apa-apa, yang penting kita urutkan nomornya saja ya. Al-khulasah ringkasannya, awwalu man amana bihi as-sayyidatu Khadijah, Abu Bakr as-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib. ثم دعا أبو بكر أصحابه كعثمان ibn Affan wa Zubair ibn Awwam فآمنوا. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah tuan putri Khadijah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam
Semisal Uthman ibn Affan, Zubair ibn Awam, mereka pun beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasannya ya. Kita sekarang masuk di bab yang ke-16, yakni ad-da'watu jahran. Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Istamarrat ad-da'watu as-sirriyatu 3 sanawatin. Ajaba fi athnaiha kathirun minal ashrafi wal mawali. Dakwah secara sembunyi-sembunyi terus berlangsung selama 3 tahun. Ya, sejak awal kali Rasul diutus menjadi nabi, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya secara rahasia selama 3 tahun ya. Kemudian yang menjawab dakwahnya beliau ini, ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, banyak sekali dari kalangan para pembesar maupun para budak. Ya. Al-ashraf, jadi para pembesar, orang-orang mulia, suku-suku terpandang ya. Dan juga al-mawali, dari kalangan budak ataukah mantan-mantan budak. Ba'da dhalika amara sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat apa itu? Surat Al-Hijr ya, ayat yang ke-94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kurang sedikit itu tulisannya. Ada kekeliruan, kurang hamzah itu. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah secara isda', secara jahar. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Wa a'rid, ya. Ini wa a'rid ya, bukan wa arad. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ya, biarkan saja orang-orang musyrik, tapi tetap kamu sampaikan dakwah itu secara isda', secara jahran, secara terang-terangan. Ya, ini jelas ayat ini memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, Al-Hijr ayat yang ke-94. Memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan berpaling dari orang-orang musyrikin. Gak usah pedulikan gangguan-gangguan mereka, tetap sampaikan al-haq. Maka fasa'ida 'ala as-safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tusaddiqunani fima ukhbirakum bihi. Faqalu jami'uhum na'am. Ya. Faqalu jami'uhum na'am. Ma jarabna 'alayka kadhaban منذ نشأتك إلى الآن. فقال صلى الله عليه وسلم أنفذوا أنفسكم من النار إني نذير لكم من عذاب شديد. Maka setelah Rasul diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau pun naik ke atas bukit Safa seraya berseru terhadap kaumnya. Ya, memanggil kaumnya, wa nada qaumahu, beliau memanggil kaumnya. Ketika falamma ijtama'u, ketika mereka telah berkumpul, maka Nabi mengatakan kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi, apakah kalian membenarkan aku pada apa yang aku habarkan kepada kalian? Maka seluruh mereka mengatakan, na'am, iya. Ya. Karena engkau, ya, kami enggak pernah melihat padamu ada kedustaan sejak engkau tumbuh sampai sekarang. Sejak engkau hidup sampai sekarang. Sejak engkau dewasa sampai sekarang. Maka setelah itu, setelah mereka membenarkan tentang kejujuran Rasul SAW, maka Rasul SAW ketika itu gunakan kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Di mana Nabi SAW bersabda, anqidhu anfusakum minan nar. Jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Inni nadhirun lakum min adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang keras. Faqala lahu ammuhu Abu Lahabin. Maka pamannya bernama Abu Lahab ini mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ini kemarahan Abu Lahab dengan mengatakan seperti itu. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?
meremehkan apa yang telah Rasul sampaikan tadi berupa peringatan azab neraka. Padahal ini perkara yang sangat berat, perkara yang sangat besar. Fa'anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab. Maka Allah pun turunkan berkaitan dengan haknya Abu Lahab surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sampai akhir dari surat tersebut ya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya serta apa yang telah dia usahakan sekali-kali tidak akan bisa mencukupi dia dari azab Allah. Sayasla naran dzata lahab, kami akan masukkan dia ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Wa muratuhu hammalatul hatab, dan juga istrinya juga seperti itu yang membawa kayu bakar. Ya, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya itu terdapat tali yang terbuat dari yakni pintalan-pintalan dari yakni kulit-kulit kulit-kulit tumbuhan. Ya. Ini gambaran betapa hinanya istrinya Abu Lahab, padahal dia ini dari kalangan bangsawan Quraisy yang mulia, tapi ternyata dia rela untuk memikul kayu dengan diikat, ya. Dipikul di atas punggungnya, di atas pundaknya, hanya untuk menghalangi jalannya Nabi kita Muhammad SAW, dihinakan oleh kelakuannya sendiri di dunia, naudzubillah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan di neraka yang menyala-nyala yang memiliki api yang bergejolak, naudzubillah. Ini akibat kesudahan bagi orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di halaman yang ke-22. Ya, ini halamannya mundur ini. Al-Asilah, sekarang soal-soal, pertanyaan-pertanyaan di sini. Kam sanatan istamarratid da'watus sirriyah, berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah ataukah berlangsungnya dakwah secara sembunyi-sembunyi? Tadi telah dijawab ya dalam pertanyaan tadi, yakni 3 sanawatin, yakni selama 3 tahun ya. Mata jahara bid-da'wah, kapan Rasul mulai terang-terangan di dalam berdakwah? Setelah turunnya surat Al-Hijr tadi ayat yang ke-94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kaifa jahara biha, bagaimana beliau menjaharkan dalam dakwahnya, yakni beliau naik ke atas bukit Safa seraya menyeru kaumnya ya tadi ya. yakni sa'ida Safa ya. Sa'ida 'ala Safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u, dan seterusnya tadi. Ini jawabannya ya. Madza qala lahu ammuhu Abu Lahab, apa yang dikatakan oleh pamannya Abu Lahab terhadap dakwahnya Rasul, ajakannya Rasul? yakni Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Nah, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Al-Khulasah. Ba'da 3 sanawatin, بعد 3 سنوات أمر بالجهر فجمع قومه وأنذرهم عذاب الآخرة. Setelah 3 tahun beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan beliau untuk melakukan dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Kemudian beliau mengumpulkan kaumnya dan memperingatkan kaumnya dari azab akhirat. Kita lanjutkan di pasal yang ke-17, jam'uhu li'ashiratihi. yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, di surat Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-214. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya dan karib kerabatnya ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 ya, dan peringatkan keluargamu serta karib kerabatmu. Faballaghahum risalata rabbih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada mereka risalah dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzarahum 'adzab yaumin 'adzim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dari azab di hari yang besar, di hari kiamat kelak. Yani yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari yang ketika harta tidak akan bermanfaat lagi, anak-anak tidak akan bermanfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara juga ayat yang ke-88 itu.
Fatakallama al-qauma kalaman layyinan. Maka beliau pun berbicara dengan kaumnya dengan ucapan yang lemah lembut. Illa ammahu Aba Lahabin, kecuali kepada pamannya yang bernama Abu Lahab, karena dia telah bersikap keras, kasar. Rasul pun bersikap keras dan kasar kepada beliau ini, kepada pamannya ini, dengan menyampaikan ayat Allah tadi, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Alladzi kana aduwwahu al-ashad, yang mana pamannya ini bahkan menjadi musuhnya yang berat, musuhnya yang betul-betul memusuhi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Halaman yang ke-23 sekarang kita lanjutkan. Fa'innahu radda raddan qabihan, karena pamannya itu telah menolak dakwahnya Nabi dengan penolakan yang jelek. Ya, bukan cuma menolak, tapi menolak dengan penolakan yang jelek. Wa talaba minhum al-qabd 'alih. Ya. Bahkan pamannya ini meminta dari orang-orang Arab yang lain, dari karib kerabatnya itu, untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menahannya. Ya. Faqala lahu Abu Talib, maka Abu Talib pun mengatakan kepada Abu Lahab, sama-sama pamannya ini. Ya, wallahi lanamna'annahu ma baqina. Sungguh demi Allah kami akan tetap menahan, kami tetap akan menghalangi Abu Lahab tadi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kami masih hidup. Ini Abu Talib bukan seorang muslim, tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi membela. Karena apa? Ada hubungan antara ponaan dengan paman. Karena keluarga, ya, ada hubungan kekeluargaan. Membela karena itu, bukan karena keislamannya, bukan karena keimanannya. Abu Talib bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, tapi karena hubungan keluarga. Tetap menjaga, kami tetap akan menjaga dia dari, kami akan menghalangi Abu Lahab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kami masih hidup. Ya. As'ilah, ada pertanyaan di sini. Mata jama'an nabiyyu ahlahu, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, yakni setelah turunnya ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, ya. Madza qala lahum, apa yang Nabi katakan kepada mereka, ya. Yakni Nabi mengatakan kepada mereka, ya. Yakni perkataan yang lemah lembut, ya. Perkataan yang lemah lembut, ya. Nabi menyampaikan risalah, fabalaghahum risalatahu fa'anzarahum 'adzab yaumin 'adzim, dan Nabi memperingatkan mereka dengan azab di hari yang besar, hari kiamat, ya. Bimadza ajabuhu, dengan apa mereka menjawabnya? Tentunya yani fatakallamal qaum, maksudnya kaum itu menjawab akan ajakan Rasul dengan ucapan yang lemah lembut. Tadi saya keliru menerjemahkan, ya. Harusnya yang berbicara lemah lembut itu adalah kaumnya, ya. Kaumnya, ini orang-orang Arab Quraisy dari kalangan keluarganya itu berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, kecuali Abu Lahab, ya. Madza radda alaihi Abu Lahab? Apa yang Abu Lahab bantah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dibantah, yakni beliau membantah dengan bantahan yang jelek, ya. Fa innahu radda raddan qabihan, bahkan wa talaba minhu al-qabd alaihi. Nah, ini beberapa pertanyaan dari bab yang ke-16 tadi, ya. Sekarang al-khulasah, ringkasannya. Lamma nazzala alaihi qalu ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin, jama'a ahlahu wa aqaribahu wa ballaghahum risalata rabbih, faradda alaihi 'ammuhu Abu Lahbin raddan qabihan. Ketika turun kepada beliau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, peringatkanlah keluargamu dan karib kerabatmu, surat Asy-Syu'ara yang ke-214 itu. Maka Nabi mengumpulkan keluarganya dan karib kerabatnya dan menyampaikan kepada mereka risalah dari Rabb-Nya. Tapi ternyata paman yang bernama Abu Lahab itu menolak dengan penolakan yang jelek. Kita lanjutkan bab yang ke-18 sekarang. Ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'assubnya orang-orang Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bughdan wa qurbuhum lahu bu'dan wa sidquhu kidhban wa 'amaluhu huzu'an.
Kecintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sesuatu yang jauh. Tadinya memiliki hubungan dekat, kemudian menjauh. Kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh orang-orang Quraisy ini sebagai kedustaan. Dan semua perbuatan-perbuatannya itu dianggap sebagai main-main saja. Sia-sia begitu saja. Kapan hal itu terjadi? وَذَلِكَ مُنْذُ دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَعَابَ آلِهَتَهُمْ وَنَسَبَ كُلُّ مَنْ عَبَدَهُمْ إِلَى الضَّلَالِ. Dan hal itu terjadi sejak Nabi mengajak mereka untuk beribadah hanyalah kepada Allah semata dan mencela sesembahan-sesembahan mereka, serta وَنَسَبَ كُلُّ مَنْ عَبَدَهَا إِلَى الضَّلَالِ, dan menisbahkan setiap orang yang disembah, setiap orang yang menyembah berhala tersebut kepada kesesatan. Walaqad saru ila ammihi, ya barangkali yang betul ammihi ya. Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ay yamna'a ar-rasula an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Dan sungguh mereka orang-orang Quraisy ini telah menemui secara rahasia pamannya Abu Thalib, ditemui secara rahasia. Dan mereka meminta dari Abu Thalib ini, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan dari mencela sesembahan mereka dan menyesatkan nenek moyangnya mereka. Faraddahum radan jamilan, kemudian pamannya pun menolak permintaan orang-orang Quraisy dengan penolakan yang bagus. Farrasulu mustamirrun fi nashrid din wa ila'i kalimatil haq. Sementara ar-rasul ini terus menerus di dalam menyebarkan agama dan meninggikan kalimat yang hak. Tetap meskipun dihalang-halangi, tetap beliau semangat untuk berdakwah kepada kaumnya. As'ilah. Hal zadat mahabbatu Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi? Jawabannya la ya. Ma zadat, bahkan tabaddala, tadi dikatakan apa? Tabaddala hubbuhum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bughdan. Ya. Dulunya cinta, setelah Nabi menyampaikan risalah menjadi benci. Mundu mata, yani mundu, sejak kapan hal itu terjadi? Yani mundu da'ahum ila ibadatillah wa'aba alihatahum wa nasaba kulla man 'abadaha ila dhalal. Ini jawabannya. Hal talabu min ammihi ayyamna'ahu? Ya, apakah mereka meminta kepada pamannya Rasul, yani Abu Thalib, untuk mencegahnya? Naam, talabu min ammihi ayyamna'ahu. Bimadza ajabahu? Dengan apa Abu Thalib menjawabnya? Yani ajabahu ya bi ijabatin jamil, ataukah raddahum raddan jamilan. Ini bab yang ke-18 selesai. Sekarang kita lanjutkan di bab yang ke-19. Maji'u Quraisy li Abi Thalib marratan tsaniyatan. Kedatangan orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu, masyau ila ammihi marratan tsaniyatan. Ketika orang-orang Quraisy melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus di dalam dakwahnya tersebut, dalam menyebarkan dakwahnya itu, dan bahkan pamannya itu membela perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, masyau ila ammihi maratan tsaniyatan, mereka pun berjalan untuk menemui pamannya Abu Thalib tadi itu untuk yang kedua kalinya. Wa qalu lahu, dan mereka mengatakan kepada pamannya ini Abu Thalib, inna la nasbiru ala syatmi abaina. Inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma an tamna abna akhik wa imma an ta'dhana lana biman'ihi. Mereka mengatakan kepada Abu Thalib ya, mereka mengatakan kepada Abu Thalib ya, sesungguhnya kami itu sudah tidak sabar lagi. Kami nggak sabar lagi ketika dia ini mencela nenek moyang kami dan membodoh-bodohkan akal kami dan mencela sesembahan-sesembahan kami.
Maka jikalau engkau tidak menghalangi anak pamanmu itu, keponakanmu itu Muhammad, wa imma, kalau tidak, berikanlah izin kepada kami sendiri yang akan menghalangi dia. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ayyamna'a. Maka pamannya pun memanggil Nabi SAW dan meminta kepada beliau untuk menahan dari dakwahnya itu. Khaufan alihi min Quraisy, karena khawatir orang-orang Quraisy ini akan menyakitinya. Ya, khaufan alihi, yakni mengkhawatirkan atasnya dari gangguan orang-orang Quraisy. Fa'aba ar-Rasul. Maka ternyata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun enggan untuk menghentikan dakwahnya karena ini perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang yakni Quraisy. Waqala, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah au uhlika dunahu au ahlaka dunahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perkara ini sampai Allah menangkannya, sampai Allah memenangkannya. Ataukah Allah akan membinasakan yang lainnya." Faqala lahu ammuhu, maka kemudian pamannya pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab wa qul ma ahbabta." Kalau begitu pergilah kamu dan katakan apa yang kamu suka. Fa wallahi la usallimuka abadan. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Nah, as'ilah, ada beberapa pertanyaan di sini. Limadza masyat Quraisyun li Abi Thalib fil marrati tsaniyah? Kenapa orang-orang Quraisy ini berjalan menemui Abu Thalib untuk yang kedua kalinya? Jadi ketika mereka melihat, ini lamma ra'at Quraisy, ya. Lamma ra'at Quraisy, ya, istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi wa difa'i ammihi anhu. Ini ya jawabannya. Madza qalu lahu, apa yang mereka katakan kepada pamannya itu? Ya. Tadi dijawab ya, bahwasanya kami sudah enggak sabar lagi dengan perbuatan Muhammad mencela nenek moyang kami, membodoh-bodohkan akal kami, mencela sesembahan-sembahan kami. Kalau kamu enggak menghalangi anak pamanmu itu, kami sendiri yang akan menghalangi. Izinkan kami menghalangi dia sendiri. Ya, ini ucapan dari orang-orang Quraisy. Nah, saya mana tadi? Hal mani'ahu ammuhu, apakah pamannya menghalanginya? Tidak ya. Bahkan pamannya mendukung ya. Bimadza ajaba Rasul, apa yang Rasul jawab terhadap beliau ini? Wallahi la atruku hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlaka dunahu. Ini jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya meminta untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian bimadza ajaba ammuhu, dengan apa pamannya menjawab? Pamannya menjawabnya, idhhab wa qul ma ahbabta. Pergilah dan katakan apa yang kamu suka. Fa wallahi la usallimuka abadan. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selama-lamanya. Ini jawaban pamannya. Al-Khulasah sekarang ringkasannya. Masyad Quraisyun ila ammihi maratan thaniyatan liyamna'hu min sabbi alihatihim falam yastati'u ayyamna'uhu wa madha fi sabilihi. Orang-orang Quraisy berjalan menemui pamannya yakni Abu Thalib untuk yang kedua kalinya agar supaya pamannya itu menghalangi ponakannya tadi Muhammad dari mencela sembahan-sembahan mereka. Tapi ternyata mereka tidak mampu untuk menghalanginya. Dan beliau terus berjalan di jalannya. Berlalu di jalannya, maksudnya tetap yakni melanjutkan dakwahnya, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu untuk bab yang ke-20. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.